baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang perbedaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Seringkali kita terbalik-balik ya, dan kadang-kadang kita masih rancu terhadap tugas dan wewenang di antara tiga lembaga negara ini. Makanya kita perlu membahas lebih lanjut mengenai perbedaan tiga lembaga negara ini. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa lembaga yudikatif sendiri merupakan kekuasaan peradilan ya, yang dalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati. Ketika dilanggar ya akan mendapatkan sanksi seperti itu. Selain itu, lembaga yudikatif juga bertugas untuk memberikan keputusan dengan adil dalam sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan. Nah, lembaga yudikatif sendiri itu terdiri dari tiga: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, ini berikut logo-logo ya, Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya, seperti kita ketahui, ketiga lembaga ini memiliki kekuasaan kehakiman ya. Untuk Mahkamah Agung sendiri merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Sedangkan untuk lingkungan peradilan yang ada di bawahnya ada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jadi untuk pemegang kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk Komisi Yudisial sendiri, dia lebih spesifik tugasnya. Merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NKRI 45 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Hakim Agung sendiri itu bertugas di Mahkamah Agung ya, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Serta Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan lain. Ya, jadi itu. Sedangkan kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaan yang spesifik ya. Sudah saya ringkaskan seperti berikut. Yang pertama, dibentuk Mahkamah Agung dibentuk pada 19 Agustus 1945, yang paling tua ya. Kemudian Komisi Yudisial dibentuk pada 2 Agustus 2005, Mahkamah Konstitusi pada 17 Agustus 2003. Jadi untuk Mahkamah Agung ini yang paling awal terbentuk. Kemudian dasar pembentukan. Untuk MA sendiri pada UU nomor 14 tahun 85, KY pada UU nomor 22 2004, MK UU nomor 24 tahun 2003. Sedangkan untuk anggotanya sendiri, Mahkamah Agung paling banyak, yaitu 60 orang maksimal. Sedangkan KY hanya 7 orang dan MK hanya 9 orang. Sedangkan untuk masa jabatannya sendiri, MA, KY, dan MK semuanya sama ya. Masa jabatannya 5 tahun. Kemudian untuk rekrutmennya sendiri, Mahkamah Agung dipilih oleh KY yang diajukan ke DPR untuk disetujui. Sedangkan untuk KY sendiri direkrutmen dengan cara panitia seleksi komisioner KY yang diajukan ke DPR. Sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi sendiri, DPR mengajukan 3 orang, MA 3 orang, dan juga Presiden 3 orang. Jadi totalnya 9. Untuk fungsinya sendiri, MA yaitu kekuasaan kehakiman, jadi khusus menangani masalah kehakiman. Sedangkan untuk KY merupakan pengawas hakim, namun tidak termasuk hakim MK. MK pun sama, yaitu kekuasaan kehakiman. Untuk putusannya sendiri, MA itu berjenjang, bisa ditinjau kembali. Untuk KY sendiri, usulan pemberhentian hakim kepada MA karena mengawasi perilaku hakim. Sedangkan kalau MK sendiri itu tidak berjenjang, pertama dan terakhir bersifat final, jadi tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Untuk wewenangnya sendiri, MA mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah UU, memutus pemberhentian kepala daerah yang diajukan DPRD, dan juga menyelenggarakan persidangan peninjauan kembali. Sedangkan untuk Komisi Yudisial sendiri memiliki kewenangan merekrut calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc. Hakim Agung ini nanti bertugas di MA ya. Sedangkan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini berkaitan dengan perilaku hakim. Sedangkan untuk Hakim MK sendiri berwenang menguji UU terhadap UU 45, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi
ketika nanti ada perselisihan dalam pemilu, yang memutus adalah hakim MK sendiri. Jadi demikian simpulannya ya, yang saya ambil dari beberapa sumber, dari MA, LKY, dan MK. Untuk secara umum, MA sendiri yaitu memiliki fungsi pada kekuasaan kehakiman ya. Jadi tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya. Sedangkan untuk KY sendiri menjaga perilaku kode etik hakim, sedangkan kalau MK ini menguji UU terhadap UUD 45. Jadi tingkat tinggi seperti itu. Mungkin cukup demikian. Jangan lupa subscribe, like, and share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat.